世界の体制と帝国の現状とに鑑み The Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington, and I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. We switched to London. I don't know what happened. I'm not even sure whether you heard the first words of Prime Minister Attlee or not. I couldn't hear anything in our speaker here. With the confusion, suddenly we got the word from our private telephone wire from the White House in Washington. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita. Tapi yang saya bingungkan, maksud Tuan tadi berbicara terjadi kekosongan kekuasaan itu apa? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedang sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Oh iya, saya mengerti maksud Tuan. Terima kasih atas penjelasannya Tuan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Mari kita sepakat untuk menolak segala hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan itu sendiri. Benar kata Bung Darwis, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memisahkan hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usul Wigala. Sebaiknya mulai sekarang kita harus meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta lebih cepat lebih baik, bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Kami ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Memang ada apa ya kalian mencari Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting yang harus kami bicarakan dengannya. Kalau begitu, mari silakan masuk. Silakan duduk terlebih dahulu. Terima kasih Bu, maaf saya buat ibu repot. Sama-sama. Kalau begitu, saya tanyakan terlebih dahulu Kang Masnya. Siapa yang datang, Bu? Itu para pemuda datang. Katanya mereka ingin berbicara penting, Pak. Ya sudah, kalau begitu saya kembali ke belakang dulu. Masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Saya dengar dari istri saya, katanya ada yang ingin kalian bicarakan. Memangnya apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar Indonesia secepatnya memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu kenapa kalian menginginkan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Karena inilah saat yang tepat bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak tahu bahaya apa saja jika kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang di Indonesia mampu menggagalkan rencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa?
Terlebih lagi, berita ini masih belum jelas. Lebih baik kita cari tahu dahulu di sumber yang resmi. Jadi, keputusan kami belum dapat disetujui. Tapi saya yakin berita tersebut benar adanya. Nanti saya bicarakan dulu dengan anggota PPKI, karena saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri. Ya sudah, jika keputusan Bung Karno seperti itu, apa berbuat? Mungkin pembicaraan ini kita cukupkan sekian saja. Sebelumnya kami meminta maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Bung. Tidak Bapak, silakan. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan kini kita runingkan kembali dengan Bung Karno dan Mahathir? Setuju, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mencari kamar. Ada di dalam. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Apa Bu? Tokoh tua juga ada di sini? Ya, ada. Ayo silakan duduk. Kalau begitu, saya panggilkan Kamas ke belakang dulu ya. Silahkan Bu. Maaf Bung, lagi-lagi kami mengganggu waktu Anda. Tak apa-apa. Lalu apa yang ingin kalian bicarakan? Begini, Bung sendiri kan tahu bahwa kami menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Sama, saya juga menginginkannya. Lalu kenapa Bung tidak menyetujuinya? Padahal Bung sendiri ingin kemerdekaan Indonesia. Saya tidak bisa seenaknya menerima usul dari Anda tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung Hatta, silakan duduk dulu. Baik. Ada apa ini? Mengapa para pemuda dan tokoh tua berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya senang sekali Bung Hatta datang kemari. Kita sedang membicarakan keinginan tentang para pemuda ini. Memangnya apa keinginan pemuda itu? Yang saya dengar, mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, benar sekali. Tapi yang saya tidak setujui karena saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Bagaimana kalau kita rundingkan masalah ini tanpa tokoh muda terlebih dahulu? Kita renungkan bersama para tokoh tua. Ya, saya setuju. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkan para pemuda ini duduk di serambi belakang. Lalu apa yang akan sekarang kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak tahu kebenaran berita tersebut. Lagi pula kalau memang berita tersebut benar, seharusnya kita dahulu yang mengetahuinya. Jadi maksud Anda kita tidak akan menerima permintaan para pemuda tersebut? Benar, karena yang saya takutkan akan terjadi pertumpahan darah. Mengingat kekuatan militer Jepang yang masih siap siaga dan kuat di sini. Ya sudah, keputusan Anda dan Bung Hatta ini untuk tidak menyetujui keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada mereka. Sudah, ayo kita hampiri mereka. Bagaimana dengan pesan Anda, Bung? Saya tetap pada pendirian saya bahwa kami tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang ini. Jika kalian masih berada pada pendirian kalian masing-masing, maka saya persilakan kalian untuk mencari tokoh yang lain. Baiklah jika keputusan Anda seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang jelas, kami tetap akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini, Bung. Kita tidak bisa seperti itu. Jepang sudah memutuskan untuk memerdekakan Indonesia dan besok pagi pada tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang untuk membicarakan kemerdekaan. Lah, memangnya untuk apa? Kamu pikir memproklamasikan kemerdekaan itu mudah membalikkan telapak tangan? Tidak. Semua itu butuh proses. Kita tidak bisa seenaknya bertindak tanpa dibicarakan dengan anggota PPKI. Kan, apa yang bilang Wis? Tidak kau, apa kau tidak ingin kita merdeka sekarang? Apa kau lupa apa yang telah kita bicarakan masyarakat?
benar juga apa kata kau. Tapi ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sekarang sudah menderita akibat penjajahan. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang ingin menguasai kembali negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan perkataan saya dan Anda mengira telah mampu untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa Anda datang ke Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita harus bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dari perang sucinya. Kekuatan kita tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperindukan itu? Apa upayamu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Coba bayangkan, kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga, akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran esok, Bung. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok belakang sana sekarang dan potong leherku malam ini. Kamu tidak perlu menunggunya hingga esok pagi. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, bagaimana jika kita membawa Bung Karno dan Hatta kita asingkan keluar Jakarta agar terhindar dari pengaruh Jepang? Setuju. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana? Kemana saja penting Bung Hatta dan Bung Karno aman. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan pemusatan tentara PK yang keamanannya terjamin. Benar, saya setuju. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Hatta? Cepatnya. Pukul 4 subuh bagaimana? Bagus, saya setuju dengan rencana tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya kawan-kawan datang kemari? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tetapi ada hal penting yang harus kami bicarakan dengan Bung Karno. Sekali lagi kami minta maaf. Tidak apa-apa. Kalau begitu silakan duduk. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kalau begitu saya panggilkan Bung Karno terlebih dahulu. Oh iya, kebetulan Bung Hatta juga sedang menginap di sini. Katanya mereka ingin membahas mengenai keinginan para pemuda. Apa Bung Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Katanya kalian ingin membicarakan hal penting dengan saya. Memangnya hal penting apa? Apakah ini semua berkaitan dengan tadi siang? Sebelumnya, kami minta maaf lagi-lagi mengganggu waktu istirahatmu, Bung. Memang kedatangan kami kemari berkaitan dengan kejadian tadi siang. Jadi begini, Bung. Sebenarnya kami diutus karena mendapatkan tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Memangnya kemana? Ke Karawang. Memangnya kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Tapi kami tidak mau. Apa-apaan kalian ini? Sekarang bukan waktunya untuk berdebat, Bung. Cepat ikut kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting, Tuan. Cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya akan berpamitan dulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu. Kemana? Kang Mas akan ikut dengan pemuda itu ke Kerawang. Bolehkah saya ikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Mas. Baiklah, ayo ikut. Bagaimana kalau sekarang kita berangkat akan lebih cepat? Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang.
Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini saat yang tepat bagi kita semua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, sebaiknya Bung menyetujui usul kami. Tapi maaf, saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, akan kubunuh kau. Apakah kau mau seperti ini? Apa-apaan ini? Tidak, Bu. Kami cuma ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Karno menolak. Ya, saya tahu, tapi tidak seperti ini jalannya. Lagi pula, kalau Kamas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, pasti yang mempunyai alasan tersendiri. Lalu dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin tersebut. Ya sudah, bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Selamat pagi. Apakah saudara mengetahui keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakan di mana mereka sekarang. Saya akan menjanjikan keamanan mereka ketika mereka kembali ke Jakarta, dan saya akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian untuk esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Saya berjanji. Saya bersumpah bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus esok, dan jika proklamasi tidak berkumandang hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi jaminannya. Bagaimana? Janjinya sangat meyakinkan. Assalamualaikum. Ada Tuan Subarso di luar. Dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI dibatalkan, Bung. Selain itu, Jepang telah menyerah terhadap Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya, sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan memenuhi permintaan kalian. Bagaimana jika kita membahas naskah proklamasi ini di rumah salah satu perwira Jepang, Laksamana Maeda? Baik, saya setuju. Permisi. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangkan kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Begini, Tuan, kami bermaksud menanyakan apakah benar berita tentang Jepang yang menyerah terhadap Sekutu itu? Oh, silakan masuk dulu, Tuan. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, dan kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Tetapi yang kami bingungkan adalah, Tuan, para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasan yang bagus. Inilah waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya menyetujuinya. Begini, Tuan. Kalau Tuan Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Boleh, memangnya untuk apa? Jika berita itu benar, maka kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kami berencana untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Jadi apakah Tuan keberatan? Tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa yang kita siapkan? Rencana kita akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, ayo sekarang kita buat naskah bersama di ruang makan. Kita tidak boleh buang-buang waktu. Rasanya terlalu banyak orang untuk mengerjakan naskah ini bersama. Bagaimana kalau Anda, mereka, dan saya yang mengerjakan naskah ini bersama? Benar, sebaiknya memang mereka lah yang harus menuju ruang makan. Tapi bagaimana dengan para pemuda ini? Biarkanlah mereka menunggu kita di sini. Ayo. Biarkan saya yang nulis. Baik. Bagaimana dengan kalimat pertama? Bagaimana untuk pembukaannya kita menggunakan kata proklamasi. Kata itu sepertinya cocok untuk naskah ini. Tentu bagus. Lalu isinya apa? Bagaimana menurut Ibu? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus. Itu bagian pembukaan. Lalu sekarang bagaimana dengan isinya? Saya sudah menginginkan untuk isinya seperti ini. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama
dan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Semuanya sudah selesai. Baiklah, mari kita hampiri pemuda itu dan laksanakan pertama tujuan. Ya, ayo kita akhiri mereka. Bagaimana naskahnya? Sudah selesai, Bung? Sudah, akan saya bacakan. Mari duduk dulu, Bung. Iya. Silakan. Baik, makasih Bu. Iya, sama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 45. Wakil bangsa Indonesia. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempo diganti menjadi tempo. Baik, saya terima. Lalu? Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia sebaiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baik, kami akan memperbaikinya. Maaf, apakah Selti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati, Bung. Saya bisa. Ya sudah, tolong ketikkan dengan cepat. Baik. Ini, Bung, naskahnya sudah selesai. Terima kasih Bu. Jadi sekarang siapa yang ingin menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir di sini? Iya, saya setuju. Saya tidak setuju. Lebih baik Anda dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang berhak menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanya wakil pihak Jepang. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju Bung Hatta dan Bung Karno yang menandatanganinya. Naskah sudah selesai. Kami sudah menyiapkan tempat untuk kita membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan teks proklamasi kemerdekaan ini di lapangan Ikada, akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengecek aman atau tidak? Baiklah. Bung, gawat, Bung! Ada apa? Para tentara Jepang sudah hadir di lapangan Ikada. Saya khawatir akan terjadinya pertumpahan darah jika kita masih melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin kita bisa mengganti lokasi proklamasi di lokasi yang lebih aman, Bung. Maksud saya mungkin kita bisa mengganti di rumah Bung Karno. Bagaimana? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Bagaimana dengan kalian? Setuju! Bagaimana dengan Tuan Hairul? Ide yang bagus, saya setuju. Baik, beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah di depan rumah saya. Baiklah. Ya sudah, naskah sudah selesai disusun.
Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat? Besok paginya berkumpul di rumah Soekarno. Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami pulang saja. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan. Tidak apa-apa, Tuan. Ya sudah Tuan, kami pamit dulu. Soekarno, para peserta sudah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Tunggu sebentar, Bung Hatta belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta dulu. Ya sudah, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar untuk menunggu. Sebentar lagi kan jam 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Sangat wajib, simbol kalau kita telah merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Saya sudah menyuruh Fatmawati untuk menjadikannya sekarang juga. Ya sudah Bu, kalau begitu biar saya mencari tiang gaungnya. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Ya. Maaf terlalu lama menunggu saya, Bu. Ah, tak apa-apa. Kebetulan persiapan juga belum selesai. Silakan duduk, Bung. Terima kasih. Memangnya persiapan untuk apa, Bu? Persiapan untuk pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit benderanya. Sebentar lagi akan selesai.
Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Rahasia luka pernah ku jaga, tak ada yang tahu pembunuh hatiku. Ketuk penjaga gerbang dibakar, untuk terima jiwaku sampai akhir waktu.